Saksikan Good News program, tema kita hari ini adalah pernikahan dan perselingkuhan. Ini karena sedang marak dengan film yang booming sekali ya. Yes, orang main layangan yang putus itu loh, Iya, betul nggak? Aris, Kinan dan Lydia, Yes. ya kan, yang merupakan suatu refleksi ternyata banyak sekali terjadi di masyarakat kita hari-hari ini perselingkuhan itu. Makanya kita mendatangkan seorang expert yaitu Ibu Right. Iliana Widodo. Selamat Yeah. datang Ibu Iliana. Selamat sore. Yes, Selamat terima sore. kasih sekali untuk kehadirannya Bu di studio kami. Kami sudah mendengar nama Ibu cukup sering gitu ya. Dan bahkan ada satu keunikan nih yang saya mesti cerita nih. Apa tuh? Pertama kali saya mendengar nama Ibu, wih keren banget nih istrinya Pak Jokowi khotbah nih di tempat ini nih. Gitu di mana gitu ya. Iliana bukan Iriana. Iya, Iliana bukan Iriana. Bukan Iriana tapi ya? belakangnya sama Widodo. Nah itu Oke, Ya, ada itu. banyak orang yang salah nggak? Ada. Iya. Dikira Oke. ini ibu negara ya? Betul. Udah disiapin protokoler apa kiri kanan gitu. Ternyata bukan gitu. Ada nggak? Sempat ada yang bertanya, ini Ibu Iliana Widodo ini istrinya Pak Jokowi bukan gitu. Terus Tanyanya kepada teman saya. Terus Iya. bukan, ini Ibu Iliana bukan Iriana. Oke, Iya, good. Ya, betul jadi jangan sekali. salah ya, para pemirsa yang luar biasa, bahwa bersama dengan kita adalah Ibu Iliana, Iliana. bukan Iriana. Oke, suatu hari Yes. tapi mungkin bisa juga Ibu Iriana Widodo kita ajak ke sini nih. Amin. Alright, ya. Amin. Ya. Nah, Oke. Ibu Iliana boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu, tentang keluarga dan juga pelayanan yang Ibu jalankan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Ya. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa sharing dan berbagi ya, Ya. Pak dan Ibu. Terima Nah, kasih. nama saya Iliana Widodo, itu nama belakang suami saya. Suami saya Erwin Widodo. Kebanyakan sih pada panggil Kak Erwin. I see. Lalu kami dianugerahi 2 orang anak, Anselmo dan Arneta. Anselmo sekarang kuliah tingkat 4 di Wow. Surabaya dan Arneta kelas 2 SMA atau kelas 11 ya. Ya, Di Karawaci, kami tinggal di Karawaci. Lalu pelayanan kami tertanam di dalam gereja lokal di WTC Serpong. Dan suami saya dipercayakan mengembalakan di cabang Karawaci. Mantap. Ya, Kemudian ya. salah satu pelayanan saya adalah memang saya melayani sebagai melayani konseling sebagai konselor, coach. Kemudian juga melayani mengajar, training. Dan salah satu yang memang sejak COVID ini Tuhan buka jalan adalah saya menulis buku pemuritan yang awalnya dipakai untuk gereja lokal, kemudian karena COVID jadi dilakukan secara online dan bermultiplikasi. Karena bermultiplikasi sehingga menembus tembok gereja, interdenominasi, kota dan negara, dan bersyukur ada banyak wanita dipulihkan. Wow, Mantap, luar biasa. sekali. Ya, ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau membahas tentang tema kita hari ini ya Ibu. Kenapa sih perselingkuhan itu banyak sekali terjadi di dalam sebuah pernikahan? Oh ya, sebenarnya perselingkuhan memang banyak terjadi, ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Oh gitu ya Bu ya? Iya, karena di dalam pernikahan itu sebenarnya tidak ada pernikahan yang tidak memiliki masalah. Jadi di dalam pernikahan pasti ada masalah. Hanya saja ada seseorang yang memang memiliki skill untuk mengelola atau mengatasi masalah. Kemudian ada yang memiliki komitmen, ada yang tidak memiliki komitmen. Kemudian juga ada yang mengatasi masalahnya dengan jalan keluar, ya udah deh saya cari yang gampang aja. Nah, ini sebenarnya perselingkuhan terjadi karena berbagai faktor sih, tidak bisa dibahas karena misalnya karena dia bisa kesepian lalu selingkuh, tapi ada berbagai banyak hal. Ya. Contoh Bu, kalau misalnya kita tahu kan, kalau perselingkuhan itu kan berarti tentunya ada orang-orang yang dikhianati. Nah, sebagai gereja Tuhan nih ya, Iya. saya mau tanya dulu, apakah perselingkuhan juga terjadi di antara orang-orang Kristen yang bergereja gitu? Oh iya, perselingkuhan itu bisa terjadi kepada siapa saja. I see. Iya, baik yang di gereja, tidak di gereja, yang melayani, Ya. yang tidak melayani, bahkan juga tidak terlepas dari misalnya pelayan Tuhan atau Wow. hamba Tuhan, itu bukan seseorang yang imun dari perselingkuhan. Mhm. Jadi bisa menyerang siapa saja. Siapa saja, Oke, betul nah, banget.
Kita hari ini mau belajar lebih dalam ya, tapi sebelum masuk ke penyebab perselingkuhan, maybe Ibu Iliana bisa menjabarkan dulu macam-macam perselingkuhan itu seperti apa aja? Oh ya, ada beberapa macam perselingkuhan. Kalau misalnya bisa dilihat dari buku Torn Asunder. Di buku itu menuliskan ada 4 macam sih perselingkuhan. Yang pertama adalah one night stand, artinya perselingkuhan satu malam saja. Nah, perselingkuhan satu malam saja ini misalnya penyebabnya karena mungkin suami sering keluar kota atau istri yang sering keluar kota, atau mereka menikah tapi tinggal berbeda kota. Nah, setiap manusia kan punya hasrat untuk istilahnya apa ya, dekat dengan seseorang, kemudian juga ada hasrat seksual. Nah, pada saat mungkin di luar kota, kemudian muncullah kesempatan, lalu ketemulah dengan pihak ketiga dan di saat itu tertarik dan pas mungkin hasrat seksualnya sedang bergelora, lalu kemudian tertarik, berkenalan, lalu mungkin ke klub malam, minum, dan akhirnya lupa, kemudian terjebak di dalam perselingkuhan yang disebut one night stand. Wow. Nah, kalau di Alkitab contohnya adalah Daud dan Batsheba. Oh wow. Ya, jadi Itu one night Daud stand ya? Itu melihat contoh one night stand. Awalnya. Awalnya one night betul. stand, tapi terus dilanjutin gitu kan Betul ya? sekali, betul. Itu yang pertama adalah one night stand. Kalau one night stand ini biasanya memang sesudah pulang dari luar kota atau tidak ketemu lagi ya sudah terlepas begitu saja. Namun ada juga yang berkelanjutan. Nah, untuk one night stand ini cepat melakukannya, lalu cepat lupanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah entangle. Nah, entangle ini sebenarnya yang mungkin sering terjadi ya. Entangle ini sebenarnya awalnya orang tersebut baik dari pihak pria ataupun wanita tidak berminat untuk berselingkuh dan tidak punya keinginan untuk berselingkuh. Oh ya? Ya. Okay. Kemudian diawali dari misalnya pertemanan. Nah, waktu pertemanan kan ada kecocokan ya. Ada kecocokan, mulailah ngobrol. Pada saat ngobrol, lalu juga melihat bahwa orang yang bersangkutan ada kelebihan-kelebihan. Misalnya menarik, kemudian orang itu punya kepribadian yang membuat jadi terkagum. Kemudian apalagi hal-hal yang menarik yang dimiliki oleh orang tersebut tidak dimiliki oleh pasangan. Oke. Misalnya pasangan cenderung pendiam, lalu temennya ngobrolnya tuh asik. Hangat. Kan mulai terisi ya. Ya, kemudian setelah itu mulailah ngobrol lebih intens, pertemanan lebih dekat dan semakin cocok. Lama-kelamaan mulailah bertanya. Tadinya yang awalnya mungkin bertanya pekerjaan, mungkin juga pelayanan ya, mungkin juga sharing topik-topik yang penting atau sharing tugas, lalu mulai bertanya udah makan belum gitu ya, atau mulai kok kamu cantik banget tadi, kamu tuh ganteng banget, lalu kemudian mulai kasih emotikon-emotikon yang mulailah ya seperti love dan sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Nah, di sini perlahan-lahan mulai ada emotional attachment. Ya, pada saat mulai ada emotional attachment, saling membutuhkan, saling mengisi, saling tergantung. Nah, emotional attachment ini yang kuat dan akhirnya semakin lama semakin dekat, mulailah sharing perasaan dan emotional attachment semakin kuat dan disitulah tidak bisa terlepas. Jadi saling membutuhkan. Bisa dengan diikuti dengan hubungan seksual, bisa juga tidak. Tetapi emotional attachment-nya sudah melekat dan sulit untuk berpisah. Berarti kalau yang entangle ini perlu waktu yang lama itu Bu, justru ya, to build up the moment gitu. Betul banget. Dari nggak tertarik menjadi tertarik. Kalau diterus-terusin lama-lama baru akan terjadi perselingkuhan itu. Apakah secara fisik ataupun emosional saja. Betul banget. Dan lebih susah untuk lepasnya. Justru itu lebih sulit untuk melepaskannya. Dan untuk pemulihannya tipe yang kedua ini justru butuh waktu lebih panjang. Wow. Ya, dan keterlukaannya baik si pelaku dan juga pasangannya, dua-duanya sangat terluka dan pemulihan pribadi untuk dua-duanya pun membutuhkan waktu cukup lama. Maksud Ibu pelaku perselingkuhan juga luka, padahal dia yang melukai. Iya, luka karena begini, pada saat dia mulai ada emotional attachment, sebenarnya ada perasaan bersalah, kemudian ada perasaan dilema. Jadi saya ini sebenarnya
ini istri nanti ketahuan merasa bersalah, tapi nggak bisa lepas. Apalagi misalnya sampai sudah hubungan seksual, itu kan semakin melekat ya. Lalu juga ada pergumulan, saya beritahu atau tidak, mau lepas tapi nggak bisa. Kemudian biasanya kalau sudah ketahuan, itu kan akan mempengaruhi hal yang lain, termasuk pekerjaannya, terus udah gitu juga apa kata orang, termasuk mungkin di pelayanan diperlakukan berbeda. Nah ini sebenarnya secara emosional juga terluka. Lalu belum lagi kemarahan dari istrinya. Nah pada saat si pelaku ini ingin pulih, dia akan memproses kehilangan. Kehilangan dengan si istilahnya apa ya? Kangen. Si orang tersebut pihak ketiga. Kehilangan. Ada kangennya gitu. Iya betul, karena kan ada emotional attachment ya. Lalu menghadapi resiko-resiko yang ada. Menghadapi bagaimana respon reaksi istri, respon anak-anak, respon orang itu mendalam juga. Wow. Ya. Jadi semuanya berdampak pada kejiwaan dia. Betul ya. banget. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa Bu jenisnya? Yang ketiga itu jenisnya addiction. Nah kalau yang addiction ini memang ada perilaku yang abnormal. Oh iya, kalau yang entangle ini di dalam Alkitab itu kayak Samson and Delilah ya. Iya. Jadi memang ada hubungan emosional yang sulit lepas. Perlahan dibangun, kemudian menghancurkan di akhirnya. Betul sekali. Meskipun selingkuhannya juga mestinya nggak setia kan, dilaporin rahasianya berkali-kali, tetap aja dia masih mau gitu ya Bu. Betul, karena emotional attachment itu yang sudah saling membutuhkan dan mengisi. Betul banget. Lalu yang ketiga itu addiction seperti anak-anak Imam Eli. Kalau di Alkitab, ini adalah memang kompulsif, kemudian memang ada istilahnya ada hasrat seksual yang sangat tinggi, kemudian juga memang senang berganti-ganti pasangan. Lalu kalau misalnya keluar kota, misalnya minta orang untuk mencarikan orang lain untuk memenuhi. Sudah direncanakan. Ya, lalu juga misalnya kalau bekerja sore-sore, aduh kepikiran, lalu mencari siapa yang bisa memenuhi kebutuhan. Dan ini bisa dengan partner yang cukup berganti-ganti. Hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya saja. Lalu berikutnya juga misalnya ada hal-hal yang abnormal di orang tertentu. Misalnya mungkin bipolar. Bipolar kan ada fase-fase ya. Pada saat fase-fasenya sedang tinggi itu memang hasratnya tinggi. Dan di situ libidonya cukup tinggi. Sehingga disitulah mencari orang. Kemudian juga ada juga mungkin yang memang hormonnya tidak seimbang. Nah untuk seperti ini dibutuhkan memang terapis ya. Terapis mungkin juga dengan obat-obatan untuk menyeimbangkan hormon. Dan tentu juga perlu counseling. Ya. Ini yang ketiga. Oke. Nah, tapi apakah jenis ketiga ini bisa pulih juga ya? Bisa sembuh kah orang-orang yang seperti ini? Sebenarnya kalau untuk pulih bisa. Pulih itu dalam arti memang ada beberapa tahap. Kan kalau misalnya seseorang dari pelaku ya, dari pelaku. Ini misalnya ada tahap rekontemplatif. Misalnya dia, udahlah saya nggak mau lah, udah begini aja, saya udah menikmati ya. Saya udah menikmati dan dia nggak mau berubah. Lalu ada tahap kontemplatif. Dia mulai merenung, aduh nanti apa kata orang ya, bagaimana masa depan anak saya ya. Dan pada saat mulai merenung, lalu dia mulai memutuskan. Memutuskan itu berarti kan ada preparation. Preparationnya itu langkah apa nih yang akan saya lakukan. Jadi memang ada keputusan dulu. Keputusan dulu, misalnya saya pergi berobat. Saya memang memutuskan untuk menghentikan perilaku ini gitu ya. Namun ada dasarnya. Kenapa saya mau menghentikan? Untuk keluarga, untuk masa depan, ingin menjadi contoh buat anak-anak. Nah terus ada preparationnya itu berarti misalnya datang ke terapis, mungkin ada yang butuh obat-obatan. Kemudian ada butuh marital counseling. Lalu bagaimana nih supaya mencegah. Jadi memang perlu mengenali hal-hal apa saja yang bisa menjadi trigger yang perlu dihindari. Kemudian kalau misalnya hal itu muncul butuh pertolongan siapa, ada partner yang bisa menopang. Ini perlu banget support system. Ya, jadi tidak bisa sendiri. Nah setelah itu baru maintenance-nya itu juga perlu banget. Ya meningkatkan relasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ya. Keempat, tipe yang keempat, ini jarang dibahas. Namanya add-on affair. Add-on affair. Maksudnya apa nih Bu? Jadi gini seperti Abraham dan Hagar. Iya, karena ada kepentingan, ada kebutuhan, lalu akhirnya mereka melakukan affair. Dan ini bisa jangka panjang juga. Kemudian selain jangka panjang,
Lalu juga bisa karena masing-masing punya kebutuhan yang tidak didapatkan dari pasangan, lalu mendapatkan dari pasangan selingkuhnya. Wow. Yang berbeda dengan yang kedua, yang entangle. Kalau yang kedua itu melibatkan emotional attachment, kemudian bisa membuat dua-duanya meninggalkan suaminya atau istrinya karena pengen bersama terus. Tetapi kalau yang keempat, mereka sama-sama dengan pasangan masing-masing di keluarga, tidak ingin berpisah, namun bisa janjian untuk memenuhi sesuatu yang tidak didapat dari pasangannya tetapi didapatkan dari pasangan selingkuhnya. Wow. Ruwet juga ternyata ya. Oke, Bu, dari 4 ini kalau saya lihat berarti ini terjadi pada kalangan orang-orang yang sudah menikah ya? Iya, kalangan Betul yang sudah menikah, betul, Oke. betul. Let's go deeper. Nah, kenapa perselingkuhan itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan? Oh, kalau di dalam kekristenan perselingkuhan itu tidak dianjurkan karena memang kita menikah dengan satu orang dan kemudian kita tidak bisa dipisahkan kecuali dengan kematian. Ya, oke. Berarti kalau terjadi perselingkuhan berarti pelanggaran daripada perjanjian nikah ini ya? Covenant yang sudah ada yang kemudian dilanggar oleh pelakunya baik untuk dari pihak suami atau pihak istri. Ini dulu. Dampak perselingkuhan, Bu, apa itu? Wow, dampak perselingkuhan ini bisa dampaknya terhadap keluarga, terhadap relasi, terhadap orang tersebut. Yang pasti adalah dampak perselingkuhan itu kepada anak-anak ya. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang sangat terluka secara emosi. Kemudian anak-anak juga bisa merasa bahwa bersalah. Mungkin apakah karena papa dan mama konflik karena saya, lalu akhirnya jadi berselingkuh. Kemudian kepada kedua belah pihak, keberhargaan dirinya ini hancur, baik pelaku maupun juga yang terluka yang diselingkuhi. Oke. Nah, Bu Iliana, saya tuh pernah melihat beberapa kasus ya, contoh kasus bahwa ini suami menyelingkuhin istrinya, padahal istrinya tuh udah cantik, pinter cari duit ya kan, terus beriman gitu kan, doanya kuat gitu. Maksudnya kalau kita melihat secara penonton kurang apa istrinya ini gitu ya Bu. Betul yang banget. laki yang kurang. kurang ajar. Gitu ya. Jadi itu membuat kita semua tuh bertanya-tanya sebenarnya penyebab perselingkuhan itu apa aja sih gitu. Kenapa punya istri yang cantik pun yang takut Tuhan masih kurang gitu. Iya, kayaknya sudah mendapat yang sempurna masih kurang ya, mau cari apa lagi gitu ya di luar ya. Kan ada jawaban mungkin kalau kucing kan kasih ikan asin kan selalu mau gitu kan. Nah, gitu. Iya. Penyebab perselingkuhan ini memang ada berbagai faktor. Namun mungkin yang perlu kita pahami adalah kan pada saat berselingkuh itu dimulai dari gairah ya. Dan setiap kita ini pasti punya gairah. Dan gairah itu bukan satu-satunya. Selain gairah kita juga ada faktor komitmen, keputusan kita mau mengikuti gairah tersebut atau tidak. Kemudian juga kalau saya mau bagi gitu ya, ada 3 hal sih. Ada pemicu, ada faktor pendukung, dan juga ada akar masalah. Faktor pemicu itu antara lain misalnya memang ada kesempatan, kemudian ada orang ketiga. Kemudian juga misalnya faktor pemicu itu sedang stres. Ya misalnya lagi situasi yang istilahnya mungkin ada pergantian musim kehidupan, kemudian juga kesepian karena anak-anak pergi gitu ya, atau pasangannya sibuk dengan anak-anak. Lalu juga misalnya sedang ada stres di masalah pekerjaan, jadi stres akan hal yang lain. Namun seseorang itu mencari sesuatu yang untuk mengelola stresnya. Kan ada orang yang mengelola stres dengan mencari narkoba, ada orang mengelola stres mencari minum-minuman. Nah ini seseorang mengelola stres ini mencari sesuatu yang bisa menghiburnya. Kemudian ada kesempatannya pihak ketiga, nyambung pula lagi ya diajak ngomong ya. Itu kan seperti trigger. Tapi ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya tentunya ada hal-hal kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh pasangannya, istri atau suaminya. Itu kan secara klisenya selalu dianggap bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Jadi mudah sekali untuk para peselingkuh itu menyalahkan istrinya. Kamu sih gak bisa memenuhi kebutuhanku. Gak ada di antara mereka yang menyadari bahwa ternyata sebenarnya ada sesuatu yang salah dalam diri mereka. Ya, apalagi kalau dalam kasus yang abnormal behavior seperti yang tadi Liana jelaskan gitu. Nah ini bagaimana supaya
bisa membuat orang untuk mengerti gitu, ndak hanya menyalahkan keadaan dan orang lain pemicu ataupun trigger, tetapi supaya orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, kita berhenti dulu Bu ya. Kita mau take a break dulu, nanti Ibu jawab setelah ini. Ya. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa perselingkuhan itu menghancurkan. Ya, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Apa menurut pendapat Anda tentang perselingkuhan itu sendiri? Anda boleh tuliskan di kolom chat atau kolom komentar, sehingga bersama-sama kita bisa tahu opini Anda, dan bahkan episode ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Keintiman ini adalah seperti nyambung, cocok. Kalau ngobrol nyambung, kan keintiman juga macam-macam. Internet tanpa kuota bisa on terus. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program. Ngomong tentang pernikahan, ini selalu akan dilihat akan ada perselingkuhan. Tetapi tentunya kita nggak berharap itu terjadi pada pernikahan kita nih. Hari ini kita belajar bagaimana nanti supaya di dalam pernikahan kita sekalian atau pernikahan Anda tidak akan terjadi perselingkuhan. Kembali bersama dengan Ibu Iliana Widodo. Silakan. Oke, saya mau menjawab yang tadi ya. Yes, silakan. Yes. Pada dasarnya kita semua memang punya kebutuhan, dan tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi oleh pasangan. Karena kan pasangan kita bukan malaikat. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, tujuan yang tidak terpenuhi, kemudian harapan yang tidak terpenuhi. Namun bagaimana mengkomunikasikan? Karena dalam pernikahan ada bagian di mana kita bisa mengkomunikasikan yang kita butuhkan. Kemudian bisa kita dapatkan, ada juga yang tidak bisa kita dapatkan. Itu namanya saling menerima satu dengan yang lain. Nah, hal ini dikomunikasikan dan diantisipasi bersama-sama. Namun di area sini yang seringkali skill dalam mengelola pernikahan itu yang tidak dimiliki. Masing-masing diem. Gitu ya, seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak menyampaikan apa yang dibutuhkan, lalu mencari ke yang lain, kebetulan ada kesempatan, atau akhirnya pemenuhan kebutuhan itu saling menuntut satu dengan yang lain, tidak dibicarakan dengan baik-baik, jadi konflik. Kalau sudah konflik kan gak betah, kemudian karena gak betah akhirnya mencari jalan keluar, dan ternyata ada kesempatan. Namun yang perlu dipahami juga seringkali begini, ini masuk ke akar masalah ya. Akar masalah itu begini, kita seringkali gak sadar bahwa kita tuh punya luka emosi masa lalu. Ini yang sering ditangani di dalam konseling. Kalau perselingkuhan itu adalah dampaknya. Namun luka emosi itu misalnya gini, seseorang di saat pola asuhnya dia kurang kasih sayang dari orang tua. Kemudian juga dia merasa kesepian, dia merasa tidak berharga, merasa tertolak. Lalu kalau seorang anak memiliki luka emosi dan ada emotional needs yang tidak terpenuhi, itu akan menjadi obsesi dan menjadi hutang di mana dia akan mencari terus untuk memenuhi emotional need yang tidak terpenuhi. Dan akhirnya menuntut pasangan. Pasangan udah baik pun karena pada dasarnya orang tersebut luka emosi dan tidak berproses dalam dirinya, selalu pasangannya juga kurang. Ketemu orang lain pun nanti orang lain kurang. Jadi terus minta diisi karena tangki emosinya defisit. Sebenarnya itu padahal untuk pemenuhan itu bukan menuntut pasangan untuk mengisi semuanya pada saat pasangan bilang, wah ini tidak terisi. Lalu menyalahkan orang lain, kemudian mencari orang lain yang mengisi. Nanti kalau tidak terisi lagi menyalahkan orang lain. Nah tadi Bu Debbie betul banget ya, bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi cek dan dicek, dan kita yang mengelola diri kita. Itu bisa yang nggak penting. Bu, gini, perselingkuhan merupakan gaya hidup. Bisa juga. Bisa ya. Bisa Jadi juga. misalnya orang yang belum menikah nih, ya, mungkin dia punya satu pola kehidupan yang salah, sudah terbiasa melakukan hubungan seks di luar nikah. Dengan mungkin pacarnya bahkan, atau bahkan istilah orang-orang zaman sekarang friends with benefits misalnya ya. Karena hubungan seksual bukan merupakan sesuatu yang ditutup-tutupin lagi, apalagi di kota-kota yang besar atau bahkan di kota-kota kecil pun juga banyak yang seperti itu. Nah kemudian karena habit ini gonta-ganti pasangan, kemudian akhirnya mereka menikah karena satu hal dan yang lain, mungkin merasa memang menikah itu adalah pola kehidupan yang lumrah bagi masyarakat. Kalau udah 25, 30, 35 ya kudu kawin, kudu menikah gitu loh. Nah setelah menikah ternyata habit ini tidak berhenti, bagaimana nih? Dan orang itu mungkin saking udah terbiasanya pintar untuk menutupin. Sehingga sampai dia mati pun umur 70-80 tahun gak ada yang tahu Bu. Nah ini bagaimana? Kan gak ada yang disakitin gitu. Ini betul juga.
Salah satu yang jadi habit itu perlu dilihat juga loh pattern dari keluarganya. Karena orang bisa cenderung selingkuh, salah satu akarnya itu adalah karena memang di dalam keluarganya memiliki pattern untuk selingkuh. Itu yang dilihat. I see. Ya, itu salah satu. Ya. Kemudian yang kedua, kita perlu cek dan dicek. Ada assessment beberapa hal yang kita perlu lihat. Kita ini punya kecenderungan untuk berselingkuhnya itu resikonya tinggi atau tidak. Itu bisa dilihat misalnya mungkin pada saat kecil pernah mengalami sexual abuse. Kemudian saat orang tua memiliki affair atau perselingkuhan. Ya. Kemudian juga kebiasaan yang tidak taat pada aturan. Itu bisa. Karena kan taat pada aturan, disiplin itu adalah bagian dari pengelolaan diri ya, pengendalian diri. Ya. Misalnya seseorang yang tidak punya pengendalian diri, pengelolaan diri, lalu apa saja aturan diterobos, itu berarti nanti pada saat hasrat seksualnya atau keinginannya pun dia terobos, dia lakukan. Itu sebenarnya resiko-resiko. Kemudian termasuk orang itu juga punya skill mengelola emosi atau tidak mengelola stres. Karena pada saat memulai untuk ke perselingkuhan, dimulai dari sesuatu yang tidak dia dapatkan, dimulai dari stres, kemudian dimulai dari penyesuaian hidup yang tidak bisa diatasi dengan baik, dan akhirnya mencari pelarian untuk mendapat kelegaan, pemenuhan secara emosional. Nah, ini faktor-faktor yang perlu kita pahami dari diri kita sendiri juga. Ya. Nah Bu, terus kan ada kasus yang seperti ini. Kalau misalkan istrinya tuh sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan dia gitu kan. Kenapa juga masih bisa terjadi yang namanya perselingkuhan? Ada orang laki yang seorang suami yang istrinya sudah bagus, sudah memenuhi kebutuhan dia, tapi memang dia suka aja kali ya Bu ya untuk berselingkuh gitu. Nah itu bagaimana? Ini tapi kayaknya yang disalahkan selalu yang laki yang berselingkuh. Tapi memang banyak contoh kasus itu yang laki yang berselingkuh. Ya tapi kan juga bisa laki-laki berselingkuhnya dengan siapa yo? Wanita juga kan? Yang bisa-bisa istri orang juga kan? Kebanyakan sih wanita single mungkin. I don't know, makanya. Kan gimana nih Bu? Iya, sekali lagi walaupun istri sudah memenuhi, tetap saja memang tidak ada yang sempurna yang bisa memenuhi secara 100%. Jadi ada hal-hal saja yang kurang, ada saja hal-hal yang kurang terpenuhi. Nah, ini perlu dibicarakan dan juga diantisipasi. Belum tentu di dalam kehidupan kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Mungkin mantan pacar kali ya Bu ya? Kenapa? Mantan pacar bisa juga ya? Atau mungkin sudah menikah tapi pacarnya masih yang itu tuh, gitu loh masalahnya. Jadi istilahnya cinta lama yang belum terpotong gitu kali, bisa nggak? Kalau ketemu mantan pacar seperti CLBK itu sebenarnya satu kesempatan ya. Karena kan kalau relasinya oke, kemudian komitmennya oke, ketemu pacar misalnya ya, mantan pacar CLBK. Pada saat ketemu belum tentu hati tidak bergejolak loh, belum tentu. Bisa jadi hati bergejolak. Kemungkinan besar bergejolak. Bisa. Iya, namun besar. Yang membedakan adalah hati yang bergejolak itu diikuti dengan perbuatan atau tidak ditindaklanjuti atau berpegang pada komitmen. Ya, apalagi kalau misalnya kondisi pernikahannya pada saat itu lagi dia merasa tidak bahagia. Ya, atau nggak puas atau mungkin merasa bahwa suaminya kok gini. Ya, ini yang perempuan yang berselingkuh nih. Suamiku kok gini gitu misalnya. Sedangkan itu cowok itu pacarku dulu baik banget gitu. Iya. Gitu, itu misalnya. Sangat bisa. Atau supaya berimbang. Jadi, jarang kalau cewek berselingkuh. Lebih banyak laki-laki yang berselingkuh. Iya kan? Atau misalnya pada waktu ketemu dengan waktu reunian sebelum COVID nih misalnya, si laki ini merasa bahwa pacarku kok gini ya, sedangkan istriku kok gitu-gitu aja gitu, misalnya seperti itu gitu. Iya, itu betul banget. Jadi ada hal-hal yang di pasangan tidak ditemukan, lalu pas ketemu mantan pacar itu kok kayaknya bisa mengisi. Ya, itu menghasilkan gairah kembali. Nah, kalau berbicara tentang gairah, kita mau membahas nih tentang cinta ya. Cinta. Kita perlu memahami bahwa siapapun bisa jatuh cinta dan dalam hidup kita ini dipenuhi oleh cinta. Ada satu hormon yang dinamakan hormon dopamin. Dopamin itu adalah yang membuat kita tuh kalau ketemu gandengan tangan tuh rasanya bergetar, terus pengen ketemu gitu ya, Sir. Oke. Lalu berpisah sebentar rasanya nggak tahan, pengen ketemu lagi. Nah, ini kan satu hasrat, satu gairah gitu ya, jadi berbunga-bunga. Nah, sayangnya hormon dopamin ini bekerja sekitar 3-4 tahun.
Oh, Berarti really? nggak ada dopaminnya, Bu. Bisa Betul, gimana nih? betul. Dan bekerja 3 sampai 4 tahun, namun kita bisa mengusahakan lagi. Kan kita bisa Oh. membangun kemesraan dengan saling mengisi Iya. dengan bahasa cinta, kemudian kita bisa saling memuji dan sebagainya. Kemudian pada saat hormon dopamin ini sudah tidak bekerja lagi, perasaan berbunga-bunga hilang, lalu berpikir sudah nggak feeling dengan pasangan, mencari lagi sesuatu yang bisa meningkatkan perasaan berbunga-bunga itu. Dan untuk meningkatkan perasaan berbunga-bunga itu biasanya kalau ketemu objek yang baru atau tantangan yang baru. Memang seperti itu ya Bu ya hukumnya. Kecenderungannya seperti itu. Lalu Iya. waktu Juni, apa yang harus dilakukan supaya pada waktu pernikahan supaya tetap utuh, ya kemudian dopaminnya bisa muncul kembali? What to do? Soalnya kalau udah nggak berbunga-bunga berarti berdaun-daun Daniel. Ya, kalau mau ditelusuri lagi, sebenarnya unsur cinta itu bukan hanya berdasarkan gairah saja. Jadi kalau menurut Robert Sternberg ada 3 unsur cinta, yaitu gairah, keintiman, dan juga komitmen. Oke. Kalau gairah itu seperti misalnya kau dekat berbunga-bunga, pengen dekat, pengen berhubungan gitu ya. Itu adalah gairah. Lalu unsur cinta yang kedua yaitu intimacy, keintiman. Keintiman ini adalah seperti nyambung, cocok. Kalau ngobrol nyambung, kan keintiman juga macam-macam. Ya. Keintiman bicara dari hati ke hati, keintiman emosional, keintiman pikiran. Kan ada tuh pasangan kalau bertukar pikiran konflik. Iya, jadi Cara berpikirnya beda. Iya, cara berpikir boleh berbeda, tapi bagaimana bisa menemukan jalan tengah, itu Oke. keintiman dalam pikiran. Oh, I see. Keintiman persahabatan, kan punya background persahabatan beda. Bagaimana bisa menyesuaikan, kalau enggak kan juga jadi konflik. Oh. Yang satu sama teman-teman sendiri, yang satu sosialita, yang satu sama geng motornya. Nanti ketemu geng motor dengan wanita yang lain. Nah ini kan kesempatan lagi ya, godaan lagi. Ya. Keintiman rekreasi juga perlu dibangun. Keintiman dalam kebiasaan juga kan ya. Nah pada saat keintiman gak dibangun ini kan bisa konflik juga ya. Untuk keintiman memang perlu nyambung kemudian dibangun. Selain itu, selain keintiman yang berikutnya adalah komitmen. Nah komitmen ini yang mempertahankan. Komitmen ini dikatakan cinta ini adalah keputusan untuk berkomitmen. Dalam keluarga suami istri alangkah baik-baiknya ketiga hal ini ada dan terus dibangun. Seringkali justru di dalam keluarga Kristen yang ada adalah cinta berdasarkan komitmen saja. Karena sudah diberkati, lalu ya sudahlah tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah, jadi bertahan hanya komitmen. Tidak ada keintiman, tidak ada gairah lagi. Apakah itu lebih baik daripada perceraian? Oh yang iya. pernikahan dengan model status quo seperti itu. Yang mana udah 10 tahun gak ngomong misalnya. Kadang-kadang kan ada tuh kita kalau misalnya pernah dengar cerita, kasih tahu tuh papa kamu gitu. Padahal papanya di sana tuh. Kasih tahu mama kamu ya. Ngomong tuh supaya telinganya nggak budek gitu. Itu di sana padahal tuh. Iya, iya. Jadi ngomongnya melalui pihak ketiga dan anak-anak yang kena teror tuh gitu ya. Nah itu apakah kondisi itu lebih baik daripada perceraian? Biar bagaimanapun perceraian dan perselingkuhan itu berdampak buruk. Jadi itu membuat rumah tangga menjadi kering, rumah tangga menjadi bermasalah, berdampak kepada anak-anak. Karena kami pernah bertemu dengan tipe-tipe keluarga seperti ini dan bahkan anak-anaknya belum terlalu dewasa tapi udah teenagers ya. Iya. Dan mereka anak-anak zaman sekarang kan pintar nih, punya wawasan cukup luas. Kami tanya, menurut kamu bagaimana perasaan kamu tentang pernikahan orang tua kamu? Dan mereka bilang lebih baik mereka cerai. Aku akan lebih bahagia kalau mereka bercerai daripada hidup seperti ini. Nah, bagaimana Bu dengan statement seperti ini? Karena dia belum ngalamin. Iya, Jadi makanya. anak korban perceraian. Nah, mereka berpikir seperti itu. Mungkin mereka memang benar nih apa yang kata istri saya katakan. Tapi anak-anak ini berkata, I think they better get divorced daripada hidup seperti ini. Gitu. Iya. Secara manusia mungkin terlihat kalau bercerai itu akan Lebih gampang. lebih mudah ya. Jalan pintas. Iya, hanya saja masalah keluarga itu kan bukan saja unsur relasi, namun masing-masing pribadi bagaimana mau memelihara pernikahan. Kalau pada dasarnya masing-masing pribadi tidak punya skill untuk mengelola pernikahan, tidak punya keinginan untuk membangun pernikahan, pada saat bercerai lalu seolah-olah mencari sesuatu yang lebih baik,
itu kan salah satu bentuk pelarian ya. Masalah dalam pernikahan yang hari ini dihadapi, lalu mencari jalan keluar yang kelihatannya lebih baik, mungkin lebih baik sesaat, tetapi lifestyle, cara berkomunikasi, cara mengelola konfliknya tetap sama, dan itu pun akan terulang kembali. I see. Iya. Ya, jadi Ibu Iliana tadi kan bilang, kalau saya baca dari catatan yang Ibu Iliana buat, bahwa oksitosin itu yang bisa mempertahankan. Jadi ada jenis hormon ada yang hormon, kedua ya, ya. oksitosin. Ini yang akan mempertahankan sebuah pernikahan karena dia memegang komitmen. Betul begitu Bu? Betul sekali. Tapi kalau oksitosin doang kan kayaknya hambar gitu. Betul banget. Bagaimana untuk bisa pasangan suami istri ya, katakanlah yang sudah mentok, sudah kawinnya udah lama, terus udah nggak ada getaran-getaran itu lagi, bagaimana untuk mengembangkan supaya dopaminnya tuh bisa balik lagi gitu Bu? Ya, itu betul banget. Jadi sebenarnya suasana itu bisa diciptakan, suasana itu bisa dikondisikan. Misalnya dating, ngobrol, kemudian mengambil waktu bersama, kemudian mengisi bahasa cinta itu penting banget, bahasa cinta masing-masing. Jadi kemudian saling memeluk. Nah, hal-hal ini perlu sangat dibangun. Jadi bisa ya, dopamin itu bisa bergairah kembali itu bisa Oh, gitu. bisa dibangun kembali ya. Gak harus ganti dengan orang yang baru, tapi dengan orang yang lama, pasangan kita yang sudah kita nikahin itu masih bisa. Betul banget. Kan kita ini baik pria dan wanita tuh punya kebutuhan loh. Misalnya pria itu misalnya kebutuhan untuk dihargai, dikagumi gitu kan. Kalau itu dibangun terus, suami dikagumi oleh istri, dihargai, itu kan rasanya berbunga-bunga ya. Kemudian kalau wanita senang untuk dikasihi, kemudian senang untuk dipeluk, didengarkan, itu kan menimbulkan hati yang berbunga-bunga. Nah, itu pun bisa dibangun. Hanya saja pengalaman-pengalaman yang dulu dilakukan pada saat pacaran, seringkali sesudah menikah tidak dilakukan lagi. Jadi hambar. Ya. Betul. Nah, lalu gini Bu, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan? Nah, bagaimana caranya? Oh iya, yang pertama adalah memang tentunya iman kita ya. Kita punya keyakinan dan kita juga punya komitmen kepada Tuhan. Pada saat kita berkomitmen di dalam pernikahan, sebenarnya komitmen kita bukan kepada pasangan, tapi komitmen kita kepada Tuhan untuk setia kepada pasangan. Karena kalau kita komitmen kepada pasangan, satu hari pasangan bisa berubah, bisa seperti yang tidak kita harapkan. Nah, komitmen kita bisa goyah. Jadi yang pertama komitmen kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita tuh istilahnya memahami bahwa nilai dari pernikahan bukan untuk mencari kebahagiaan, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Pasangan menjadi sumber pemenuhan kebutuhan emosional atau mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi melalui pernikahan kita belajar bahwa sebenarnya ada tujuan Tuhan untuk membuat kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga kalau misalnya terjadi konflik atau terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan, kita refleksi sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya itu lebih bertumbuh. Nah, pada saat kita bertumbuh dan juga apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya berespon dengan lebih tepat. Misalnya, aduh saya ini kesepian. Daripada menyalahkan pasangan, kamu nih membuat saya kesepian, kamu nih gak punya waktu buat saya. Kita belajar bertumbuh menyampaikan kesepian dengan cara yang lebih tepat. Lalu belajar berkomunikasi. Nah, ini penting banget. Jadi membangun relasi dengan pasangan. Kita juga perlu aware banget untuk berjaga-jaga ya. Karena setiap orang itu punya potensi. Kita ini tidak ada yang imun gitu ya dari selingkuh. Betul, setuju sekali. Iya, kita perlu tahu hal-hal apa saja yang bisa kita tuh tergoda. Karena setiap orang tuh begini. Ada istilah inner mate. Inner mate itu adalah begini. Ada hal-hal yang kita sukai dari lawan jenis karena berdasarkan pola asuh dari orang tua favorit. Jadi hal-hal positif dari orang tua favorit kita, kepribadiannya itu membuat kita tuh senang sama tipe orang tersebut. Hal itu bisa didapatkan di pasangan, bisa tidak. Nah, tipe-tipe yang kita sukai itu kita perlu berjaga-jaga.
itu menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Nanti kita bisa ketemu dengan lawan jenis yang memiliki tipe-tipe yang kita sukai, yang tidak dimiliki oleh pasangan. Nah itu kita perlu aware. Kan kita bisa nih dengan orang lain pada saat ngobrol ada yang lebih nyambung, betul ya? Terus apalagi dengan lawan jenis, ada hal-hal tertentu di lawan jenis yang membuat kita tuh kayaknya lebih bisa senang, admire dia. Itu perlu berjaga-jaga dan perlu waspada. Apalagi ditambah di dalam keluarga, relasinya nggak baik. Ini juga kita perlu aware dengan diri sendiri. Yang penting juga satu lagi adalah bagaimana kita mengelola diri. Seperti mengelola luka, mengelola emosi. Kan di dalam konflik dengan keluarga, dengan pasangan kita bisa terluka ya. Itu tidak lepas dari luka ya. Pasti bisa. Ya, luka itu perlu dikelola, tidak bisa disimpan. Kalau disimpan menjadi kepahitan, kemudian hambar dan bisa mencari yang lain juga. Kalau ada kesempatan, pas ada kesempatan pula. Kemudian mengelola stres. Mengelola stres nih maksudnya gini. Terkadang kita melewati musim kehidupan, ada yang positif, ada yang negatif, betul ya. Pada saat mengalami kehidupan yang negatif, kita perlu belajar mengelola diri kita sendiri, mencari support system, mencari teman ngobrol. Kalau misalnya dengan pasangan ngobrolnya mungkin terbatas atau lagi sibuk, kita bisa punya rekan-rekan di dalam komunitas, itu penting banget loh untuk berbagi. Pasti. Oh iya. Ya itu juga seperti sebuah maintain kehidupan kita untuk saling menjaga. Dalam komunitas yang saling menjaga juga. Yang penting tadi pada saat mengelola stres, kalau kita tidak punya skill mengelola stres, kita cenderung mencari pelarian atau mengalihkan kepada hal-hal lain, itu juga penting. Karena kan bisa mengalihkan bukan hanya kepada perselingkuhan atau pihak lain, tapi bisa mengalihkan kepada mungkin addiction yang lain. Hobi Tapi gitu maksudnya? kalau hobi nggak apa-apa. Tetapi misalnya menjadi kerja keras, tapi tanpa batas gitu ya. Terus addiction yang lain juga, misalnya addiction ke shopping gitu ya, addiction ke makan, ke berbagai addiction. Nah ini adalah bentuk pengalihan dari stres. Kita perlu menemukan cara mengelola stres kita yang positif. Yang positif. Yes, Oke. ini ada beberapa hal. Semoga bisa membantu ya. Pasti. Ya, terima kasih ya Ibu Iliana. Nah pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Halo Good News Shalom, puji Tuhan untuk dukungannya dalam doa. Rumah tangga anak saya diselamatkan. Mantu saya yang selingkuh ditipu selingkuhannya dan sekarang dia sudah tobat dan kembali pulang. Puji Tuhan ya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami di call center kami ya, dan kami semua akan berdoa supaya pelaku-pelaku selingkuh akan tobat semuanya dan pulang kembali ke rumah. Amen. Rumah tangga Yes. kembali utuh, dipulihkan oleh Amin. Tuhan. Alright. Ini kerinduan hati Yes. kita semua ya. Puji Tuhan. Tetap stay tune bersama kami masih dalam Good News program. Percayalah bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi. Internet tanpa kuota bisa on terus. Pernikahan dan perselingkuhan, menarik sekali ya tema kita hari ini di Good News program. Masih bersama Ibu Iliana Widodo. Nah Ibu, ini karena sudah segmen terakhir ya, mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa sekalian apabila dalam rumah tangga mereka sudah terlanjur terjadi perselingkuhan, apa yang harus mereka lakukan supaya keluarganya bisa diselamatkan. Silakan Ibu. Oke, pada saat terjadi perselingkuhan, masing-masing pihak ini ada di dalam ambang keputusan. Keputusannya adalah untuk yang pelaku meninggalkan pasangan lalu bersama dengan teman perselingkuhan, atau memutuskan kembali untuk merekonsiliasi dalam pernikahan. Demikian juga dari korban perselingkuhan, ada di ambang keputusan juga. Saya ini mau menerima kembali nggak pasangan yang sudah mengkhianati saya, lalu saya pulang ke rumah orang tua atau hidup sendiri, atau mau membangun kembali pernikahannya. Ini dimulai dari keputusan. Kalau seandainya dua-duanya berkeputusan bahwa saya ingin rekonsiliasi dan memperbaiki pernikahan, maka perlu ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dalam arti masing-masing berdua perlu memproses kehilangan-kehilangan yang ada, memproses emosinya. Ini alangkah baiknya dibantu oleh konselor. Karena untuk memproses emosi, kemudian nanti untuk saling mengampuni. Mengampuninya
mungkin bukan hanya pengampunan kasus perselingkuhannya, tetapi konflik-konflik sebelumnya, mungkin luka-luka lama yang tertimbun antara suami istri itu juga perlu diproses. Setelah diproses, tentunya perlu membangun ulang kepercayaan. Karena tidak mudah untuk yang di korban perselingkuhan itu mempercayai kembali pasangannya yang sudah mengkhianati. Nah, untuk membangun kepercayaan tentunya ada istilahnya kesepakatan-kesepakatan. Misalnya saya ini akan mudah lebih percaya kalau kamu pulang terlambat, kamu tuh informasi yang saya harapkan untuk saya tidak curiga dan ketakutan karena kan ada trauma-trauma. Nah, ini perlu dibahas bersama-sama. Untuk membangun kepercayaan itu tidak mudah loh, butuh waktu. Nggak mungkin bisa sendirian Ibu ya. Perlu Tidak harus ada mungkin. pihak Betul. konselor. Betul. Dalam Untuk tanda kutip pihak membantunya. tiga Betul untuk banget. membantu untuk Betul. healing proses ini terjadi ya. Perlu konselor. Betul. Kemudian setelah membangun kepercayaan, membangun intimasi yang lagi. Intimasi yang tadi. Selama ini, jadi mulai merefleksikan selama ini sebenarnya apa yang kurang. Kontribusi masing-masing apa? Karena baik kedua belah pihak maupun si korban itu pada saat berproses nanti akan menemukan makna ternyata dari saya juga ada kontribusinya. Itu masing-masing betul. perlu menemukan Iya. dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Saling mengampuni itu perlu ya. Nah, setelah itu baru membangun ulang kembali pernikahan. Alangkah baiknya didampingi oleh konselor pernikahan. Ini tentu jangka waktu yang cukup panjang ya. Kemudian memiliki support system, komunitas, misalnya grup untuk sesama pasutri, lalu terus belajar tentang nilai-nilai pernikahan, skill-skill di dalam pernikahan, kan skill berkomunikasi, kemudian saling memahami perbedaan, kemudian juga mungkin mengeksplorasi luka-luka emosi masa lalu yang menjadi sebenarnya akar masalah. Nah, itu penting banget untuk proses pemulihan dan juga maintain itu penting banget ya. Maintain seperti membangun relasi, membangun kemesraan, keintiman. Ya. Semoga berguna. Terima kasih Bu. Terima kasih Kami sangat banyak, diberkati Ibu sekali. Iliana. Salam Ya. buat suami Ibu dan juga anak-anak Ibu ya. Terima Semoga kasih Tuhan sekali juga lagi. terus pakai pelayanan Bapak dan Ibu untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin, Oke. amin. Dengan senang puji Tuhan. hati. Kita akan dengar satu firman Tuhan singkat. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu tentunya setiap orang yang menikah ingin membangun sesuatu yang luar biasa, yang besar. Dan tentunya ingin supaya pernikahan ini bisa memberkati masing-masing anggota keluarganya dan juga berdampak bagi banyak orang. Namun demikian tadi udah kita dengarkan bagaimana pernikahan itu memang tidak mudah ya. Siapapun rentan terhadap yang namanya perselingkuhan. Jadi janganlah setiap daripada kita, siapapun kita merasa aman gitu ya. Justru kalau kita ngomong aman gitu ya dan kemudian kita gak berhati-hati, berarti kita jangan-jangan menjadi kandidat orang yang akan jatuh dalam dosa itu ya. Yuk kita lihat ada satu firman Tuhan yang akan kita bahas secara singkat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Nah jadi ini perintah, bukan satu anjuran. Bukan kalau kamu bisa, bukan kalau kamu suka, atau kalau suami kamu baik, istri kamu masih cantik, masih muda, atau uangnya banyak, baru kamu menghargai perkawinan atau hormat gitu ya. Tetapi ini perintah bagi siapapun yang masih ada di dalam ikatan lembaga pernikahan ini. Berkali-kali melalui Good News Program atau bahkan melalui podcast Love Revolution yang saya bersama dengan istri saya Bina, kami ajarkan bahwa pernikahan itu adalah covenant atau perjanjian dan bahkan perjanjian darah. Nah makanya dari sana kita sekarang mesti tahu dan diingatkan kembali bahwa perselingkuhan itu akhirnya ujung-ujungnya menghancurkan. Yang dihancurkan bukan cuma tadi pelakunya tetapi korbannya. Jangan-jangan anak-anak kamu sudah menjadi korbannya. Nah maukah pemirsa sekalian kita memakan daripada ego kita ya. Kita mengatakan aku gak salah kok ya, aku gak butuh dia kok. Jadi sudahlah lupakan itu semua. Mungkin aja saya katakan underline kata-kata saya. Mungkin saja kamu memang gak butuh suami kamu atau istri kamu. Tetapi anak-anak kamu pasti butuh melihat kebahagiaan keluarganya. Bagaimana orang tua yang mempunyai kehidupan yang sehat, yang harmonis. Harmonis itu berarti terjadi harmonisasi bagaimana ada komunikasi yang sehat, ada canda, ada tawa,
ada keintiman, ada perencanaan akan masa depan. Nah, kalau suatu keluarga yang lagi disfungsi, kita belum berbicara tentang broken home nih, di mana papanya atau suaminya tinggal di rumah yang sana, istrinya atau papanya tinggal di kamar yang sini, berbeda gitu ya. Itu yang keluarga sudah broken home. Tetapi keluarga yang disfungsi sudah nggak bisa bercanda tawa. Karena apa? Penuh dengan yang namanya kecurigaan. Keluarga yang disfungsi sudah tidak mungkin sudah bisa membuat perencanaan bersama-sama. Keluarga yang disfungsi itu nggak mungkin bagaimana mereka akan bahu-membahu untuk menyelesaikan pergumulan yang ada. Keluarga yang disfungsi akan sangat berat sekali untuk kembali berdoa bersama-sama. Nah, pesan kami dari Good News Program ini, percayalah bahwa di dalam pernikahan kamu, pernikahan saya juga, itu ada banyak masalah. Tetapi sekarang terpulang daripada kita, apakah kita mau dilumat, ditindas oleh masalah, atau kita bangkit dan bersinar, karena kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Percayalah bahwa roh yang ada di dalam diri kita, itu jauh lebih besar daripada pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia menyertai saudara dan saya, berarti walaupun pernikahanmu sedang sangat besar, mengalami ujian-ujian yang sangat besar, atau bahkan mungkin sudah terjadi perselingkuhan. Ya, tes 1, 2, 3. Ya, jadi walaupun di dalam keluargamu ada pergumulan-pergumulan yang sangat besar, walaupun ada ujian-ujian yang sangat besar, walaupun mungkin sudah terjadi perselingkuhan bahkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan siapapun dalam lingkungan keluarga Anda. Yang percaya katakan amin. Kami punya kerinduan untuk melihat bagaimana ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Keluarga-keluarga, para pemirsa Good News Program, anak-anak Tuhan mengalami pemulihan. Bahkan pernikahanmu yang sudah rusak mengalami pemulihan dan bahkan indah. Seindah daripada kerusakan itu sebelum terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk para pemirsa Good News Program. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup. Kami tahu Tuhan bahwa pergumulan memang sukar, tidak mudah untuk diselesaikan. Namun demikian Tuhan berikan keberanian buat anak-anak-Mu untuk berani kembali merendahkan hati, merendahkan diri. Untuk berjuang kembali kepada jalan yang benar. Sehingga pemulihan itu dapat terjadi. Memberkati pernikahan-pernikahan, para suami, para istri dan anak-anak yang sedang terluka. Biarlah kami ucapkan dengan bilurnya Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Engkau pulih, dan nama Bapa di surga itu akan dipermuliakan melalui pernikahanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Ya. Kita jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel ini dan juga share ulang supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dapat diberkati dengan episode ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.